Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Istifadah wa nafar intifa'il arwah walidina walikum wa watina wa wadikum wa wadil muslimin. Sallallahu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan tamal kafatul ya salihin. Fana barakatihim wa asrarihim wa man amur hadal masjid wa abad Allah fi hadal masjid وخاذر في هذا المجلس على في هذا المعنى السابق ولاحقا عند غشر المغفرة والبركاتهم وأسرار منورهم الفاتحة. آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kemarin diterangkan bahwa salat itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh, para aulia Allah, orang-orang pilihan Allah. Mereka benar-benar mendapatkan keberuntungan yang besar daripada salatnya. Sehingga dikatakan di sini gulubuhum, hati mereka, ila huduriha, kepada menghadiri itu salat berjamaah, tahinnu, selalu rindu. Ada di bawah itu ya, gulubuhum ada di bawah ini. Ya, cuma sudah masuk, sudah dalam keterangan. Wa inda fawatiha, dan ketika kehilangan salat berjamaah, taksafu, dia hati mereka selalu menyesali, wa ta'innu, dan merintih, falahum, maka bagi mereka orang-orang saleh, para ulia Allah, biha, dengan itu melaksanakan salat berjamaah di masjid, al-farah, kebahagiaan, wal hubur, kesenangan, wal bahjah, sama, wasurur, sama, bahagia, senang, bersukaria kalau dia melaksanakan salat itu dengan berjamaah. Farahimallahu imra'an, maka Allah merahmati seseorang, badara yang dia segera ila ta'at, dalam perbuatan taat. Wahafadha, dan dia menjaga ala fardhi, atas kewajibannya, fil jama'at, di dalam berjamaah. Fahiyya, maka sungguhnya salat berjamaah, al-maghnamul khatir, adalah satu keberuntungan yang sangat tinggi nilainya, wal fawzul kabir, dan adalah satu hasil yang sangat maksimal, sangat besar, keberuntungan yang sangat besar. Fa in sami'tum wa ata'tum, dan jika kamu mendengarkan dan benar-benar taat, saitum, kamu berarti orang yang beruntung, wa aflahtum, menang, wa in abaitum, dan jika kamu menolak, wa a'radtum, dan berpaling, faqad balagatil ma'adzir, dan benar-benar telah sampai uzur itu pada puncaknya,
Wal hukmu lillahil alil kabir, dan hukum itu adalah milik Allah yang maha luhur, maha besar. Di sini dikatakan hatinya orang soleh, orang-orang pilihan itu paling seneng sholat dan berjamaah. Sampai Nabi SAW bersabda apa? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan penghening mataku ada dalam sholat, kata Rasulullah. Nabi itu kalau sumpek yang dipanggil Bilal, ya Bilal arihni, hibur aku Bilal, hibur. Terus apa yang dilakukan Bilal? Ngambil gitar nyanyi. Apa yang dilakukan oleh Bilal? Adzan Bilal. Salat, hilang sumpeknya Rasulullah. Lah kalau kita kalau mau salat sumpek, bertolak belakang, Masya Allah. Jadi mereka tadi itu kenikmatan yang paling hebat adalah kalau menghadap kepada Allah, salat. Gak ada yang lebih hebat bagi mereka melebihi daripada sholat. Karena itu gak mau ketinggalan walaupun 1 rakaat pun daripada berjamaah. Rugi bagi mereka. Orang dulu itu Pak, orang dulu, kalau telat berjamaah, telat, bukan meninggalkan berjamaah ya, telat 1 rakaat, 2 rakaat jadi masbuk, itu heran. Sak deso itu takziah. Sak deso itu takziah. Kenapa kamu seperti kepaten? Berdatangan orang, kenapa sampai telat berjamaahnya ya? Kenapa, ada uzur apa? Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang perlu kita bantu, mungkin ada itu, gitu. Kalau kehilangan berjamaah, kalau ada nggak berjamaah, loh kok nggak berjamaah? Mungkin mati, di bawahnya pendosa. Dianggap sudah mati sudah. Saking rajinnya berjamaah, kompak dulu. Apalagi kalau sholat Jumat, itu subuh ini. Untuk hadir sholat Jumat itu sudah penuh masjid. Abu Hurairah, siapa seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud atau Abu Hurairah, masuk di masjid udah 4 orang ada di situ, udah 3 orang, dia keempat. Dia nyesel, Rabi'u arba', wa ma Rabi'u arba'a bi ba'id. Waduh, nomor 4 ini. Tapi nomor 4 masih belum terlalu jauh. Lah kalau saya sampai kan terakhir, komat baru Melayu. Jadi mereka tadi itu benar-benar perhatian dengan sholat sampai pada puncak. Tidak ada yang lebih hebat, lebih berharga daripada sholat. Radhiyallahu anhum. Berjamaah dalam sholat itu keberuntungan yang besar dikatakan di sini. Kebahagiaan yang luar biasa. Dikatakan orang itu kalau berjamaah Pak, sholatnya 100% diterima. Kalau sendiri, sholatnya itu berisiko tinggi. Kenapa? Karena kalau berjamaah itu patungan.
Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innar rajula la yusalli salata wa lam yuktab minha illa nisfuha au thuluthuha au sudusuha wa ma kutiba min salatil abdi illa ma agala fiha au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ada orang sholat kadang-kadang yang dicatat separuhnya, yang dianggap sholat separuh, yang separuh dianggap enggak. Ada lagi yang sepertiganya, ada yang seperenamnya. Kenapa? Karena yang dicatat dari sholat itu yang hatinya dan pikirannya hadir, yang gelambiar nggak dicatat. Allahu Akbar, pasar sing dipikir, nggak dicatat. Allahu Akbar, dagangan yang dipikir, nggak dicatat yang gitu-gitu itu. Yang pikiran dan hati hadir. Lah kira-kira sampai mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, iso hadir hati semuanya. Padahal waktunya singkat loh ya. Kalau nonton sepak bola sampai hadir ya, mulai awal sampai akhir. Matane sak pikirane sak kupingi. Mendelik ngarepe TV. Tapi kalau sholat 5 menit, 10 menit nggak kuat ya. Kenapa? Karena memang setan yang ngingetkan macam-macam. Udkur kada. Allahu Akbar, kadang-kadang iling, kunci lang itu kayak iling di sholat. Setan berupaya untuk kita ini sholat tadi itu terganggu. Kadang-kadang dibuat bayangan atau suara kletek noleh. Ikhtilasun yakhtarisu syaitan. Lain atau bal-balan masih grombyang nggak noleh. Khusyuk. Baik. Kalau sudah tidak sempurna sholat kita, kan rugi kita. Dengan berjamaah, patungan Pak. Imam khusyuk dalam bacaan Fatihah misalnya. Yang lainnya enggak khusyuk. Salah satu makmumnya khusyuk waktu ruku, yang lainnya enggak khusyuk. Yang satunya lagi khusyuk waktu i'tidal, yang lainnya enggak khusyuk. Yang lainnya ada khusyuk waktu sujud pertama. Terus demikian. Itu dianggap patungan. Ini sholat satu sama lain saling melengkapi. Lebih banyak diterimanya sholat berjamaah itu. Kalaupun misalnya tidak ada sing khusyuk, berjamaah tadi itu, karena berjamaah maka diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, berkatnya berjamaah. Karena itu ojo ono sing sholat ijen. Sholatlah berjamaah setiap saatnya. Rugi kalau sholat sendiri itu rugi. Beruntung sekali orang yang jika di dalam berbuat taat dia langsung segera melakukannya. Ojo ditunda-tunda Pak. Hayya 'alas shalah, dengar adzan, berangkat atau langsung. Jika kamu melaksanakan demikian, kapan mendapatkan musibah? Jika berdoa langsung diterima sama Allah nanti. Jika punya hajat mohon kepada Allah, lancar cepat nanti. Cuma sampean jangan manja Pak. Istiqomah masih 2 hari, terus langsung jauh mustajab tungone. Ya, sampai jangan manja sama Tuhan, sampai juga harus tahu selama ini sampean tadi itu apa yang sampean berbuat. Tungomu ini tersendat-sendat karena amalmu juga tidak lancar gitu loh.
Allahumma sallimna minal mukhziyat wa dullana alal khair. Ya Allah, selamatkan kita daripada segala yang membuat kita hina. Wa dullana, dan tunjukkan kepada kami alal khair, atas kebaikan-kebaikan. Wa dha'if lanal hasanat, lipat gandakan pahala kami ya Allah. Waghfir lana sayyi'at, dan ampuni bagi kami kesalahan-kesalahan. Wa as'idna fil hayati wa ba'dal mamat, dan bahagiakan kami dalam kehidupan maupun setelah kematian. Ya waliyal khairat, wahai yang membantu atau yang menguasai atas kebaikan-kebaikan. Wa ya rafi'ad darajat, wahai yang maha mengangkat derajat. Wa ya rabbal aradhina was sama', wahai yang memiliki langit, bumi dan langit-langit. Pihak hagi Sayyidina Muhammad afdhalil bariyat, kami mohon dengan kehormatan Sayyidina Muhammad, paling utamanya manusia. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi afdhalus salawat wa azkat taslimat wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Risalah pertama selesai. Jadi intinya risalah pertama ini adalah mengajak Anda untuk perhatian sholat. Bahayanya orang yang enggak sholat. Sekarang kita masuk ar-risalatu tsaniyah fi fadli sholatil jamaah mutlaqon, menerangkan tentang keutamaan sholat berjamaah secara mutlak. Wa fima yata'allaq, dan di dalam apa yang berhubungan bitaswiyatis sufuf, dengan meratakan saf-saf, wat tarasi, dan merapatkan fiha, di dalam saf-saf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wasta'inu bis sabri wassalah, dan mohonlah bantuan Allah dengan sabar dan mendirikan salat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya itu salat besar, gede, beban, illa alal khasyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Salat itu nikmat, enteng, menyenangkan. Allah menyatakan apa? Wasta'inu bisabri was salat. Orang itu dengan sabar dan salat, insya Allah mendapatkan bantuan Allah. Kalau kepingin mustajab doanya, sing sabar dan sholat yang banyak. Karena itu kalau sampai habis sholat, ojo langsung mencetat. Kaya nok piring ngono. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, but langsung. Jangan mencetat. Kenapa? Karena Allah merintahkan apa? Mintalah kamu bantuan dengan sholat. Setelah sholat, minta sama Allah, dongo. Sehingga kata ulama, termasuk bonusnya sholat, yaitu doa setelah sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan anaknya sampean, supaya jadi anak yang soleh. Doakan pekerjaan sampean supaya lancar. Doakan keluarga sampean supaya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi setelah sholat itu bukan lupa kepada Allah, bukan menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi setelah sholat tadi itu, kamu tadi itu semakin memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu seharusnya. Wasta'inu bisabri wassalah. Masya Allah. Salat dan sabar. Pernah Abdullah bin Umar lagi dia berjalan
dikasih kabar anaknya meninggal. Kalau sampai dia apa? Pok, semaput langsung. Anaknya meninggal. Langsung Abdullah bin Umar turun dari kendaraannya menghadap kiblat sholat. Kaget. Kok model sikapnya? Biasanya anaknya meninggal langsung berangkat melayu, lari, kadang-kadang menjerit-jerit, ada yang sampai pingsan. Kok ini langsung sholat? Allahu Akbar. Maka setelah sholat ditanya, kenapa Anda bersikap demikian mengamalkan isi Al-Quran? Wasta'inu bisabri mintalah bantuan Allah dengan kesabaran dan menegakkan sholat. Wah, ini sholat ini kunci segala-galanya, Pak. Kunci segala-galanya. Keberhasilan dengan sholat. Doa mustajab dengan sholat, bahagia dunia akhirat dengan sholat. Sampai Nabi itu loh, kalau sudah urusan sholat, lali semuanya sudah, lupa semuanya sudah. Kakinya bengkak tidak terasa. Mintulil qiyam karena panjang sholatnya sampai bengkak kakinya nggak terasa. Sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah itu istrinya Rasulullah yang muda. Cantik Siti Aisyah, lucu, ayu. Ini itu Aisyah sungi. Humairah disebut perempuan kecil kemerah-merahan. Waktu Rasulullah bersanding sama Siti Aisyah, lagi duduk mesra begitu, Bilal adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Nabi bangun seperti tidak kenal sama Siti Aisyah sudah. Siti Aisyah juga begitu, langsung bangun siap-siap sholat seperti tidak kenal dengan Nabi. Gitu orang dulu itu. Jadi mereka langsung bergerak untuk sholat, walaupun dalam keadaan paling nikmat, lupa semuanya karena lebih menikmati ketika dalam sholat. Bahkan diceritakan, pernah sudah sekamar dengan Siti Aisyah, Rasulullah bahkan sudah di atas ranjang satu selimut. Nabi waktu itu pingin sholat. Kalau sampean lali sholat ya saat itu ya. Nabi waktu itu pingin sholat, ngomong sama Siti Aisyah, ya Aisyah dari ini ata'abbad li Rabbi. Aisyah, biarkan aku sekarang mau beribadah sama Allah. Kaget Siti Aisyah, ono opo iki? Ya Rasul, sebetulnya saya ingin dekat dengan Anda sekarang. Cuma jika Anda lebih senang ke ibadah, saya harus senang dengan kesenangan Anda. Ngono wong wedok iku. Senang dengan kesenangan suami, bahagia dengan kebahagiaan suami. Kalau bahasa Jawa nih, terserah Anda wis. Pokoknya aku pasrah, sing gawe bungane sampeyan, iku sing gawe bungane aku. Langsung Rasulullah bangun ke tempat wudhu, ambil wudhu Rasulullah. Terus berdiri, sholat, sambil meneteskan air mata, menangis, sampai jenggotnya Rasulullah dibasah semuanya. Drotos air mata. Sujud panjang sampai tempat sujudnya ini basah. Ditelok sama Siti Aisyah. Sampai keturun Siti Aisyah.
Tidur lama bangun di akhir malam sik sembahyang Nabi. Dan entek. Jadi Rasulullah itu, istri Nabi itu melihat ibadahnya Nabi setiap saatnya. Telok sembahyang terus. Sampai ditegur. Ditegur sama Siti Aisyah, enggak kuat Siti Aisyah. Opo nangis dok Kanjeng Nabi, susah opo. Sholat begitu panjang, apa yang diharapkan? Mau berharap surga, pasti masuk surga. Takut dari neraka, tidak mungkin disiksa di neraka, malah dikasih syafaat ngentas orang dari neraka, mengeluarkan orang dari neraka. Apa ini nangisnya ini? Datangi, ya Rasulullah, alaisa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu ya Rasul, yang sudah berlalu dan yang akan datang? Wis dijamin diampuni Rasulullah itu dosanya. Kalaupun misalnya Nabi berbuat maksiat di sepuro, bagaimana jawaban Rasulullah? Aisyah, afala akunu abdan syakura. Kalau sudah banyak dikasih sama Allah, bukankah harus banyak terima kasih sama Allah? Kalau banyak diberi oleh Allah, bukankah harus juga tuntutannya banyak syukur kepada Allah? Bukan kalau dikasih tambah lupa. Jadi Siti Aisyah itu negur Nabi karena banyak ibadah. Lek kula kali sampai ditegur ambek bojo kan gara-gara kakean ngorok, kakean turu. Turu dok malas sih. Lek Siti Aisyah, jangan giat-giat ya Rasul, jangan nemen-nemen, ditegur sama Siti Aisyah. Kata Nabi, nggak nemen ya apa, lawang banyak dikasih, ya harus nemen terima kasihnya. Gitu. Kira-kira kalau sampean tak kasih uang 500.000, salaman sampean, terima kasih Ustaz. 1 juta walak-walik, terima kasih Ustaz. 2 juta, pinter lu salaman nih. Terima kasih Ustaz. 100 juta, nyosop sampean. Tentunya tambah sering dikasih, tambah banyak dikasih, diimbangi tambah banyak syukur kepada Allah Subhanahu. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu kalau sholat berjamaah bersama Nabi, Allahu Akbar, tak iling apa-apa. Burung-burung itu loh, ndak mengira itu bukan orang, ndak oyak belas. Allah Akbar. Sampai kadang-kadang di kepala mereka sahabat itu manuk tukaran. Ya tak kroso sahabat itu, saking khusyuknya. Sampean kadang-kadang dirubung semut kroso. Subhanallah. Di antara mereka kalau sholat gitu, walaupun suara keras tidak kaget, kon bentak tidak kaget. Allahu Akbar, kon tabu genterak doang, tidak kaget. Tidak ingat apa-apa sudah, tidak dengar apa-apa. Idza ahramtu fi shalah fasna'u ma syi'tum. Kalau aku sudah sholat, terserah kamu mau berbuat apa. Tidak iling apa-apa. Kalau sekarang kan tidak, ojo rame-rame, aku sembahyang. Allahu Akbar. Ono bisi-bisi krungu kok. Kenapa? Kupingnya suka nguping aja nih. Tapi kalau dulu tidak, Allahu Akbar, tidak iling apa-apa sudah. Ingat Tuhannya. Serius, khusyuk hatinya. Karena itu dikatakan wa inna lakabiratun illa alal khasyin. Salat itu besar, soro, kecuali bagi orang yang khusyuk. Padahal enteng salat itu ya, tapi soro. Soro ngelakon ini.
Tapi bagi orang khusyuk, tidak ada bandingannya. Nikmat pun. Tak kasih gambaran sampean dikasih duit sekarang 3 juta, dihitung, hitungan. Khusyuk sampean ngitung, ndak mikir sing liyane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa? Luput 1 50.000 ilang loh. Khusyuk. Kalau perlu diwalik maning. Dihitung lagi. Begitulah juga orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Allahu Akbar. Betul-betul diresapi di sholat. Kadang-kadang setelah baca surat Al-Fatihah diulang lagi Fatihahnya supaya lebih mantap Fatihahnya. Tapi kalau sholat sendiri, jangan jadi imam balik-balik mau coba Fatihah, bingung makmumnya. Dimantapkan gitu. Allahu Akbar. Nah, eling apa-apa lihat tempat sujud. Nggak ngelihat mana-mana. Sama dengan main sekak itu. Delok sekak itu. Mikir, melakunya yang di jaran nih. Cum-cum ini yang di. Benteng ini gimana langkahnya benteng ini? Mikir, khusyuk. Dikei salam, ndak harus salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, noleh belas. Khusyuk. Begitulah juga ketika orang sholat tadi itu yang khosyin Allahu Akbar, lihat tempat sujud, tidak apa namanya, tidak noleh sana, tidak noleh sini, khusyuk, serius begitu. Subhanallah. Itulah orang-orang yang khusyuk. Dia rajin sholat karena dia menikmati sholat pun. Sekarang saya mau tanya sama sampean. Kira-kira pingin ndak hidup ini berubah? Yang misalnya pekerjaannya seret macet, kepingin lancar ndak kira-kira? Yang anak-anaknya mokong-mokong, kepingin soleh enggak? Keluarganya yang kurang harmonis, kepingin aman enggak? Sholat berjamaah. Saya yakin kalau keluarga Anda sholat berjamaah, bapak itu jadi imam, anak-anaknya sak bujuni jadi makmum. Saya yakin sing asalnya suami istri yang kurang akor harmonis insya Allah. Kenapa? 5 waktu menghadap kepada Allah. Harmonis. Anak yang asalnya kurang hormat sama bapak sama emak, saya yakin dia sebentar lagi akan menghargai bapak sama emaknya. Kenapa? Karena 5 waktu menghadap kepada Allah, diridhoi oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sak keluarga ojo sing sembahyang ijen. Jangan sampai ada sholat sendiri. Niati sholat berjamaah. Insya Allah suami Anda bu akan menjadi suami yang soleh, yang bijaksana. Istri Anda pak akan menjadi istri yang solihah, yang nurut sama sampean, yang bakti sama sampean. Anak Anda akan jadi anak yang soleh, yang hormat nanti kepada bapak dan ibunya. Mudah-mudahan insya Allah pengajian ini ada hasilnya ya. Kupingnya kita untuk dengarkan yang baik, yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana, dengarkan nasihat dan ngikuti nasihat, bukan centelan kuping itu ya. Bukan hanya sekedar terowongan kanan dan kiri, bisa masuk kanan langsung bocor kiri, tidak, tapi itu telinga adalah untuk menyaring ucapan yang bagus dan untuk membuat semangat menjadi amal ibadah dalam kehidupan kita. Amin Allahumma. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.